materi materi-materi. Yang pertama itu udah ini ya, terkait dengan perencanaan strategis dan penyusunan program ya. Kemudian perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Oke. Kemudian juga pengendalian manajemen dan operasional, ya, kemudian analisa dan pelaporan kinerja, serta kompensasi manajemen atau sistem insentif ya, dan juga isu-isu terkini terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Pak Firman Sarip ya, Pak Falti ya, sebelumnya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Baik, jadi, Pak Fahmi, Pak, maaf yang ngajar Pak Fahmi, Pak. oh Pak Fahmi ya, oke, oke. Ya, berikutnya kita akan lihat ya, nanti absennya saya setting ya belum saya setting, nanti saya setting ya sekalian apa ya, satu semester langsung setengah semester saya set ya. Nah, jadi di situ lanjutannya adalah berkaitan dengan uh, pengukuran kinerja ya, isu-isu pengukuran kinerja dan dampaknya. Nah, di sini kita membahas hal itu, di mana uh, pengukuran kinerja di sini terkait dengan pengukuran kinerja keuangan ya, pengukuran kinerja keuangan terutama ya. Dan buku yang kita gunakan itu adalah bukunya Management Control System ya, by Kenneth Merson and Wim ya, and Van der State. Nanti saya share ya. Mungkin saya share sekarang aja ya. Coba tuh. Udah punya Bapak Ibu bukunya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Ini saya share. Sebelumnya pakai buku apa? Ada yang tahu? Sebelumnya lebih ke review jurnal kami, Pak. Oh ya, review jurnal saja ya. Ya, ini kita uh, berkaitan dengan pembahasan e-book ya. E-book terutama teori-teori yang relevan ya terkait dengan hal itu. Dan bukunya bisa di-download ya sebagai berikut. Ya. Oke, sudah masuk ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, Pak. Ya, jadi silakan bukunya dibuka di chapter 10 ya. Di chapter 10 yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dan juga dampaknya ya. Bagaimana dampak menyeluruh terhadap pengukuran kinerja tersebut ya. Dan terkait dengan hal itu ya, ringkasan dari pengukuran gitu ya, itu nantinya kita bisa bagaimana menyimpulkan kinerja ya dalam bentuk ya bisa berupa summary gitu ya di chapter 10 itu gitu ya, dalam bentuk summary ringkasan ya, kita meringkas kinerja, kemudian juga dengan membentuk single number ya, angka tunggal ya, kemudian juga dalam membuat resume secara menyeluruh atau agregat ya, atau juga berdasarkan pada uh, garis dasar pengukuran kinerja keuangan ya yang mendasar ya, itu bottom line financial measure of performance. Nah, jadi di sini ada 4 metode gitu ya. 4 metode dalam mengukur kinerja. Jadi mau diringkas, mau dibuat angka dalam bentuk poin-poin angka gitu kan, atau juga dalam bentuk kalimat agregat menyeluruh gitu ya, atau juga dalam ukuran keuangan. Nah, jadi yang mana mau dipilih? Jadi bahwasanya pendekatan agregat atau juga pendekatan bottom line gitu ya, ini punya dampak ganda gitu ya, punya dampak ganda terhadap pengukuran kinerja. Yang dalam hal ini bisa kita contohkan ya, bagaimana laba akuntansi itu merupakan refleksi secara agregat. Agregat dari mana? Ya, laba akuntansi itu cerminan dari
yang namanya pendapatan, revenue gitu ya. Dan juga yang berhubungan dengan biaya. Ya, bagaimana besarnya biaya, maka akan dapat menentukan laba, kan gitu kan. Atau juga bagaimana besarnya pendapatan, itu akan menentukan laba ya. Jadi accounting profit itu adalah proxy dari revenue and cost gitu ya. Dan ada dua tipe gitu ya. Dua tipe pengukuran. Pertama kita ukur adalah mengukur pasar ya, ukuran market measure. Jadi ukuran pasar di sini merupakan refleksi, direfleksikan dari apa? Kalau kita mengukur pasar sejauh mana minat terhadap suatu perusahaan ya, maka ukurannya adalah ukuran harga saham, gitu ya, stock price. Ya, semakin tinggi harga saham berarti minat orang terhadap uh, apa ya nilai perusahaan tersebut tinggi gitu ya. Jadi indikatornya adalah direfleksikan oleh perubahan stock price ya. Atau juga dari sisi return berupa dividen ya, atau disebut dengan shareholder return. Nah, jadi shareholder return itu adalah ukuran pasar ya. Ukuran harga saham, dividen itu adalah ukuran pasar. Dan selain dari ukuran pasar, ukuran apa lagi yang bisa digunakan untuk mengukur itu? Yaitu ukuran akuntansi. Nah, bicara ukuran akuntansi, maka nantinya terdiri dari ukuran istilahnya disebut dengan residual term. Ya, artinya terminologi residual. Ya. Jadi ukuran residual term menurut perspektif akuntansi itu adalah niat ya atau disebut dengan net income after tax ya. Jadi makin besar net income after tax maka makin besar gitu ya. Makin besar ukuran kinerja gitu ya. Niatnya makin besar maka makin makin besar ukuran kinerja. Begitu juga operating profit, laba operasi. Nah, kalau laba operasi ini diukur dari pendapatan revenue dikurangi harga pokok dapatlah operating profit begitu kan atau disebut dengan gross profit. Nah, boleh. Operating profit atau gross profit. Kemudian residual income. Nah, residual income di situ adalah revenue dikurangi harga pokok atau gross profit dikurangi dengan expense. Ya kan dikurangi dengan tax, namanya residual income. Dan juga nilai tambah ekonomi. Ya, economic value added. Saya lupa ini bagaimana pengukurannya, tapi tesis-tesis banyak yang menggunakan ukuran economic value added di sini. Atau ukuran lainnya, udah jelas yang sering banyak digunakan orang. Ukurannya adalah rasio. Ya kan, rasio itu meliputi ROI, ya, return on equity dan juga return on asset ya. Nah, bicara ukuran pasar di sini adalah ukuran dari sudut pandang, ya, dari sudut pandang dari sisi ketepatan waktu, gitu ya. Dari sisi pengekaran waktu atau disebut dengan timely. Diukur dengan ukuran periode yang periode tertentu. Jadi periode setahun, 2 tahun, gitu ya, itu adalah ukuran timely, gitu ya. Kemudian ukuran precise, ya di sini ukurannya adalah sebuah ukuran yang fungsional, ya. Yang dalam hal ini ukurannya adalah ukuran pasar ya dari sisi pasar dan juga dari sisi ukuran tujuan ya. Jadi objektif. Jadi ukuran tujuan di sini apa ya tidak bisa dimanipulasi karena diukur dengan ukuran yang sangat objektif yang mencakup bagaimana kinerja manajer tersebut dievaluasi. Kemudian ukuran pasar yang lainnya adalah ukuran kongruen ya. Jadi ukuran di sini manifestasi ya kan secara langsung secara teoritis disebut dengan nilai perusahaan ya, nilai perusahaan. Nah, ukuran yang lainnya bagaimana? Keefektifan biaya. Sejauh mana menekan biaya, itulah makin bagus ukurannya gitu ya. Dan juga adalah ukurannya understandable. Jadi terminologi yang mengukur yang direpresentasikan dari perubahan nilai pasar perusahaan. Nah, jadi ukurannya di sini sudut pandangnya beda-beda ya. Dari sudut pandang family, precise ya, objektif, kongruen ya, cost efektif dan juga understandable gitu, Bapak Ibu ya. Nah, di sini begitu juga ya, ukuran di situ tapi tetap juga ada kelemahannya. Nah, bagaimana ukuran kongruen tadi gitu ya? Jadi ukuran kongruen tadi ukuran yang dimanifestasikan pada ukuran nilai perusahaan, maka keterbatasannya adalah dari sisi ukuran pasar.
Ya, jadi dari sisi ukuran pasar di sini pengaruhnya sangat besar ya, terutama terhadap ekspektasi di masa yang akan datang ya. Ekspektasi di masa yang akan datang yang tidak bisa direalisir ya. Jadi keefisienan pasar di sini diukur dari sisi tingkat sensitivitas kompetitifnya ya. Jadi semakin kompetitif perusahaan maka semakin besar market efisiensi. Jadi pasar di sini tidak selalu dalam bentuk penuh, akan tetapi dalam hal ini adalah dalam bentuk berupa harapan atau juga ekspektasi berupa cash flow di masa yang akan datang atau juga faktor resiko ya. Nah, jadi sini ini keterbatasan dari sisi kongren. Nah, kalau keterbatasan dari sisi kelayakan, jadi ukuran pasar di sini kalau perspektifnya bagus nggak gitu kan dari sisi kelayakan. Maka dalam hal ini menurut e-book ini gitu ya, bahwasanya kelayakan dari sisi pasar ya di sini tidak dapat diandalkan. Kenapa? Gitu ya. Disebabkan karena secara privat ukuran perusahaan itu adalah dipandang dari sisi kepemilikan anak perusahaan dan juga kepemilikan divisi-divisinya. Jadi di sini tidak bisa diterapkan secara penuh, ya terutama untuk organisasi yang bukan mencari laba ya. Oke. Ya, kemudian juga dari sisi controllability, ya dari sisi pengawasan ada kelemahannya juga, gitu ya. Jadi dari sisi kelemahan, dari sisi pengawasan, ya ukuran pasar itu dapat digeneralisasi berupa, yaitu dampaknya, gitu ya. Ya dampaknya terhadap secara signifikan terhadap keberadaan para beberapa top manager yang ada di organisasi tersebut ya, di mana punya power tidak, terutama powernya terhadap keputusan-keputusan yang dianggap penting. Jadi tidak selamanya ukuran market measure di sini punya kelebihan, ternyata ada kelemahannya gitu ya. Kelemahannya adalah dari sisi pengawasan. Ya, jadi pengawasan juga ada kelemahan dari sisi market measure tadi ya, ukuran pasar ya. Jadi nggak selamanya kita menganggap ukuran pasar itu adalah ukuran yang terbaik, tetap ada kelemahannya juga, gitu ya. Dan keterbatasan ukuran pasar tersebut disebabkan karena ya organisasi itu dianggap sebagai dalam suatu sudut pandang yang mengukur kinerja ya. Jadi ukuran akuntansi juga penting ya. Jadi bukan ukuran pasar aja yang penting. Jadi ukuran akuntansi sangat penting ya. Dan dalam hal ini dipersamakan dengan level-level manajemen yang berada di bawah perusahaan gitu ya. Nah, jadi di sini seorang manajer itu berprestasi atau juga perusahaan itu punya nilai atau tidak ya. Jadi ukurannya tadi dua ya. Jadi ukuran dari sisi ukuran pasar dan dari sisi ukuran akuntansi. Dan ukuran pasar itu juga punya kelebihan ya dan juga banyak kekurangan tadi, limitationnya banyak ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita fokus pada ukuran akuntansi. Nah, kalau bicara ukuran akuntansi, maka akuntansi itu memandangnya adalah dari sisi kecepatan, gitu ya, timely, yang diukur dalam waktu, Bapak Ibu ya. Kemudian diukur dalam ketepatan, precise. Jadi ketepatannya di sini subjektivitasnya pada standar akuntansi. Kemudian berdasarkan objektif, tujuannya. Tujuannya adalah yang dalam hal ini kesesuaian berdasarkan yang diaudit oleh kantor akuntan publik ya atau auditor independen. Dan dari perspektif untuk perusahaan yang apa gitu ya, dari perusahaan yang ingin mendapatkan laba, maka laba akuntansi itu secara relatif itu memang tujuan apapun ya oleh perusahaan manapun gitu ya. Jadi memang laba itu ya memang perusahaan itu beroperasi tujuannya apa? Ya tujuannya ingin dapat laba. Itu normatif gitu ya, kongruent. Dan korelasi positifnya yaitu memang ada hubungan antara laba akuntansi dengan harga saham gitu kan. Jadi kalau laba tinggi pasti harga saham naik. Jarang-jarang ya laba tinggi itu harga saham turun. Memang itu udah dua hubungan yang saling berhubungan ya satu sama lain. Nah, jadi dianggap laba itu adalah ukuran akuntansi yang memang harus dipertimbangkan gitu ya
dalam mengukur kinerja. Kemudian juga keefektifan biaya ya, bagaimana menekan biaya ya, keefektifan penggunaan biaya gitu ya. Maka yang tersaji pada pelaporan juga sebagai suatu ukuran, yaitu ukuran akuntansi ya. Dan juga mudah dipahami ya, understandable. Nah, ukuran akuntansi ternyata juga punya kelemahan. Jadi bukan ukuran pasar aja punya kelemahan. Nah, apa saja sih ukuran akuntansi itu kelemahannya gitu ya? Nah, ukuran akuntansi ini nggak merefleksikan ya apa ya, perspektif ekonomi atau perspektif pendapatan. Kenapa gitu ya? Karena pendekatan akuntansi itu orientasinya hanya memantau hanya yang sekedar transaksi gitu ya. Kalau yang nggak ada transaksi yang sifatnya bukan transaksi moneter bagaimana? Ya, kalau dia misalkan orang hanya bertanya tapi belum beli gitu kan. Itu udah apa gitu ya? Udah merupakan suatu peristiwa ekonomi tapi bukan peristiwa apa ya? Pertukaran gitu ya. Jadi di sini orientasinya hanya kalau dari perspektif akuntansi itu hanya melihat dari sisi jumlah transaksi. Kemudian sangat tergantung pada pilihan ukuran metode. Metode tertentu kan dalam akuntansi kalau enggak penyusutan itu diukur dengan metode strike length method atau double decline method gitu ya, atau juga dengan metode yang lainnya maka tidak diakui. Padahal metode pengukuran yang lain banyak gitu kan. Nah, jadi memang akuntansi itu punya standar dan standarnya hanya ukuran yang diakui gitu ya. Kemudian dengan pendekatan akuntansi juga relatif dianggap punya kelemahan. Kelemahan di sisi lainnya adalah konservatif bias. Ya, artinya biasnya banyak. Ya. Kemudian ukuran akuntansi dianggap punya nggak bisa menggambarkan, terutama nggak bisa menggambarkan hal-hal yang sifatnya intangible gitu ya, tidak nampak di secara kasat mata. Nah, itu yang intangible itu gimana sih? Mau digambarkan akuntansi, maka estimasi kan sifatnya. Atau juga menggunakan pendekatan biaya modal, cost of equity capital, dianggap banyak kelemahannya juga ya. Atau juga kelemahan akuntansi, pendekatan metode akuntansi punya apa ya, kesalahan menilai resiko. Kemudian juga berfokus pada historical cost gitu kan, yaitu fokus on the past. Nah, jadi bagaimana perubahan nilai tersebut dalam satu periode ditunjukkan dari nilai ya, nilai yang harus dipertimbangkan yang namanya discounting future atau CF gitu kan, atau disebut dengan cost of future atau disebut dengan time value of money ya. Jadi harus ada ukuran itu. Nah, ini kelemahannya. Nah, kemudian juga ada namanya MYOP. Nah, jadi di sini dampak dari motivasi terhadap ukuran kinerja gimana? Maka dampak dari motivasi terhadap ukuran kinerja itu terutama bagi manajer gitu ya, itu bisa memotivasi untuk menghasilkan laba yang besar ya, atau juga return yang tinggi gitu ya. Jadi di sini tidak hanya sekedar untuk membuat investasi gitu ya. Jadi di sini ada apa ya yang namanya investment myopia. Jadi investment myopia ini apa ya yang sifatnya punya dampak secara operasional terhadap uh, pendapatan ya dari satu periode ke periode yang lain, apalagi ke pendapatan yang begitu panjangnya atau disebut dengan operasional myopia ya. Jadi sudut pandang myopia ini bisa berupa sudut pandang myopia terhadap investasi dan juga sudut pandang myopia dari operasi ya. Nah, bagaimana ukuran ROI atau disebut dengan return on investment ya. Kalau return investment itu kan laba bersih dibagi dengan apa ya, aset ya, aset rata-rata itu kan ukuran ROI. Nah, ROI di sini hanya sekedar rasio gitu ya. Jadi ukuran akuntansi yang yang terbagi di dalam nilai investasi ya. Jadi ukurannya adalah jumlah laba dibagi dengan nilai investasi atau aset rata-rata berapa ya. Maka selisihnya disebut dengan residual income. Jadi residual income disebut dengan profit dikurangi dengan capital charge ya. Nah, untuk ROI kita udah banyak baca di berbagai literatur ya Bapak Ibu ya.
bahwasanya ukuran ROI itu punya kelebihan dan juga punya kelemahan, ya. Nah, problemnya di mana? Nah, problemnya adalah di numerator. Apa itu di numerator? Yaitu pembilang, ya, istilahnya kan dalam matematika kan. Pembilang. Berarti kalau tadi adalah uh, profit dibagi investment base, maka numeratornya profit dan enumeratornya adalah investment base, ya kan. Denominatornya adalah investment base, sedangkan profitnya itu adalah ininya, ya. Profitnya itu adalah numerator, ya. Numerator profit dan investment itu adalah dominator. Nah, dari sisi pembilangnya, maka itu adalah laba akuntansi. Jadi ROI itu mengandung suatu problem yang dihubungkan dengan ukuran laba, ya. Sedangkan ukuran yang bukan laba, ya, bagaimana mengukur porsinya fixed asset. Jadi ukurannya di sini, ya, banyak apa, ya, ukuran ukuran ROI di sini itu bagaimana mau mengukur per divisi gimana yang dijabat oleh beberapa manajer itu nggak tahu kita, gitu kan. Artinya ukuran per divisi atau disebut dengan suboptimization, ya, terkait dengan keputusan tingkat pengembalian itu di level per divisi itu are not in the corporation best interest. Ya, jadi dianggap sebagai sesuatu keputusan yang masih mengambang. Gitu ya. Karena yang namanya ROI itu ukurannya tunggal. Gitu. Kalau ukuran kinerja per divisi nggak ada itu ukuran ROI. Kira-kira demikian. Ya, mungkin ada yang mau kita diskuskan, silakan Bapak Ibu, ya, untuk bagaimana ukuran kalau kita mau mengukur kinerja itu, kinerja yang bagus itu yang mana? Inilah topiknya, gitu ya. Silakan kalau ada. Ya, di chapter 10 ini. Nah, jadi dengan kata lain kalau mau kita tulis, ya, kalau mau mengukur kinerja manajer, saya sebagai seorang manajer, kira-kira apa sih? Ya, kalau mungkin yang paling banyak adalah kalau saya sebagai seorang marketing, maka kinerja saya diukur dari banyaknya jumlah penjualan, gitu. Semakin banyak yang saya jual, maka makin berprestasi. Itu kalau ukurannya manajer, gitu. Nah, bagaimana kalau mengukur yang lebih besar? Nah, jadi dengan kata lain, bicara pengukuran kinerja itu dipisah, ya, antara aspek keuangan dan juga aspek non keuangan. Itulah yang namanya balance scorecard, kira-kira gitu. Nah, ini contohnya, ya, bagaimana diasumsikan perusahaan punya biaya modal 15%, kemudian divisi investasi punya 25.000, ya kan, labanya 20%. Nah, di sini punya apa gitu, ya, punya ROI yang berbeda. Itu punya laba 25.000 tapi ROI-nya 25%. Ada yang labanya 30.000 tapi ROI-nya 24%, lebih rendah, gitu kan. Asetnya lebih tinggi, ini asetnya lebih rendah. Kira-kira yang mana yang bagus? Divisi divisi tersebut, ya. Nah, dalam hal ini, inilah problematika ukuran ROI tadi, ya. Nah, ini, ya. Atau juga kita mau mengukur, ya, entitas manajer, gitu ya. Entitas manajer di sini yang tidak menginvestasikan atau juga yang sudah diinvestasikan. Sehingga dengan biaya modal 10%, ada yang menghasilkan IRR-nya 11%, ada yang menghasilkan IRR-nya 9%, kira-kira demikian, ya. Jadi tentu saja kan memang ini sama-sama apa, ya, biaya modalnya 10%, tentu saja D dan E tadi, gitu ya, D dan E maka tidak efektif. Ya, karena apa? Ya, karena hanya menghasilkan IRR 9%. Sedangkan ini IRR-nya 11%. Lebih ini untuk A dan B lebih tinggi dari cost of capital 10%. Ya. Sementara D dan E tidak di bawah dari cost of capital-nya, ya, 9%. Nah, kira-kira demikian, ya. Ya, nah itulah, ya, terkait dengan topik kita ini. Jadi bicara topik ini adalah bicara mengenai bagaimana mengukur kinerja, ya, performance measurement, isu-isu pengukuran kinerja dan dampaknya, ya. Jadi bisa disimpulkan untuk mengukur tersebut bisa mau menggunakan pendekatan pasar,
maupun juga pendekatan akuntansi. Itu saya kira. Silakan ada yang mau kita diskusikan? Ya, cukup ya. Baik. Kalau saya kira itu saja dan nanti videonya saya share ya. Untuk kehadirannya nanti absennya via apa ya? Via e-learning ya. Di tapi nggak apa-apa juga. Ini video yang hadirnya boleh difoto juga nih untuk Izin antisipasi. Prof, untuk laporan ke Prodi kita perlu absen SS Prof, screenshot Prof. Oh, screenshot ya. Baik, Pak. Mm-mm. Coba diapakan Ya buat kawan-kawan semua, ya. on-cam dulu, Pani, Rina, Silvi, ya, Pani belum nih. Ini ada yang mau masuk satu ini. Tambah. Bentar. Kenapa dia baru masuk? Nggak saya. Ya udah nggak apa-apa Pak. Ini dulu di absen. Bentar Pak, sekali lagi sebentar masuk nih. Baik Prof, sudah Prof absennya. Nah, ya. Ya baik Pak Falti, saya kira itu saja ya perkuliahannya. Dan nantinya ini rekaman videonya ada ya, video perkuliahannya boleh kita ulang kembali dan boleh dibaca kembali ya, diulang di videonya ya. Baik. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat semuanya ya. Horas. Baik, terima kasih Prof. Ya. Selamat Terima siang. kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu.